Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Yulia. Saya mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Pontianak, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 2. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ukuran pemusatan data. Ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Yang keempat adalah kuartil, yang kelima desil, dan yang keenam adalah persentil. Oke, it's time to learn. Yang pertama, subbab pertama yang akan kita bahas adalah mean. Mean ini atau nilai rata-rata ini adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Rumus mean ini, rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya nilai data. Di mean ini terdapat dua rata-rata, ada rata-rata hitung dan rata-rata timbang. Rata-rata yang pertama kita bahas adalah rata-rata hitung. Di rata-rata hitung ini juga terbagi atas dua. Ada rata-rata hitung data tidak berkelompok dan rata-rata hitung data yang berkelompok. Yang pertama kita bahas adalah rata data tidak berkelompok atau ungrouped data. Rumusnya adalah X sama dengan XI per N, di mana XI tadi adalah nilai data dan N adalah jumlah data. Data yang tidak berkelompok tadi, contohnya dari data 2, 4, 3, 7, 5, dan 6 ini berapa nilai rata-ratanya? Kita hitung. Kita masukkan X atau nilai rata-rata sama dengan XI tadi, kita jumlahkan datanya 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya nilai data. Banyaknya nilai data adalah 6. Maka rata-rata sama dengan 30 per 6 atau 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka nilai rata-rata dari data 2, 4, 3, 7, 5, dan 9 adalah 5. Oke, sekarang adalah data yang berkelompok. Data yang berkelompok ini rumusnya adalah rata-rata sama dengan N sigma I sama dengan 0 dikali FI dikali XI per N sigma I sama dengan 0 dikali FI, di mana X adalah rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, dan contohnya, misalnya di sini ada contoh tabel tinggi badan dan frekuensi, tinggi badan dan frekuensi. Selanjutnya, kita harus mencari titik tengah dan frekuensi dikali dengan titik tengah. Kita cari titik tengahnya dulu. Titik tengah 153 ini didapat dari 151, berada di antara 151 sampai dengan 155. Titik tengahnya adalah 153. Sedangkan frekuensi dikali titik tengah ini didapatkan dari titik tengah tadi 153 dikali dengan frekuensi 3, hasilnya 459. Oke. Selanjutnya, jumlah atau total dari frekuensi sama dengan 21. Jumlah atau total dari frekuensi sama dengan 21. Dan jumlah atau total dari frekuensi dikali titik tengah sama dengan 3458. Jadi setelah hitung rata-rata data kelompok, maka rata-rata sama dengan 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Jadi rata-rata tinggi badan dari data kelompok pada tabel ini adalah 164,67. Oke, selanjutnya adalah rata-rata timbang. Rata-rata timbang tadi sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa mean itu terdapat dua perhitungan rata-rata, ada rata-rata hitung dan rata-rata timbang. Di sini selanjutnya yang kita bahas adalah rata-rata timbang. Rata-rata timbang ini memiliki rumus rata-rata sama dengan
sigma NI dikurang 1 dikali XI dikali WI, sigma NI dikurang 1 dikali WI, di mana X itu adalah rata-rata tertimbang, XI itu adalah nilai data ke-1, WI adalah bobot data ke-1, dan N adalah jumlah data. Contohnya, di sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan, perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Sekarang kita pembahasan atau jawab, di mana kita masukkan rumus tadi. X sama dengan 65 dikali 50. 65 ini adalah hasil yang diperoleh dari mahasiswa tersebut, dan 50 ini adalah bobot. Jadi 65 dikali 50 ditambah 70 dikali 30 ditambah 80 dikali 20 per 50 dikali 30 dikali 20. Di bagian bawah ini adalah bagian dari bobot. Maka hasilnya 6950 per 100 sama dengan 69,5. Jadi nilai rata-rata calon mahasiswa baru tersebut adalah 69,5. Oke, pembahasan kedua adalah median. Median adalah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi 2, sehingga separuh bilangan lebih besar sama dengan median dan separuh bilangan lagi lebih kecil sama dengan median. Di median ini terdapat 2 data, ada data tidak berkelompok dan data berkelompok. Yang pertama kita bahas adalah data yang tidak berkelompok. Data yang tidak berkelompok ini dibagi juga ada data ganjil dan data genap. Jika data ganjil, maka rumusnya adalah median sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan jika datanya genap, maka median sama dengan 1/2 dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1. Keterangannya tadi, M itu adalah median, N itu adalah jumlah data, dan X ini adalah nilai data. Oke, selanjutnya contoh dari data ganjil. Pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut. Ada 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, dan 50. Median dari data tersebut, maka karena banyaknya data ini ada 11, maka kita akan menggunakan rumus perhitungan menggunakan data ganjil. Rumusnya median sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X dikali 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 ini adalah jumlah dari data, dari banyaknya data tadi. Hasilnya median sama dengan X kali 6. Kenapa bisa 6? 11 ditambah 1 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Diperolehlah median X6. Hasil pengurutan data sebagai berikut. Data yang tadi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka diperolehlah data ke-6 adalah 80. Selanjutnya adalah contoh data genap. Dari median 34, 35, 35, 36, 40, 37, 43, 35, 35, dan 37 adalah masukkan rumusnya tadi. Masukkan rumusnya, setelah itu median sama 1/2 dikali X dikali 10 per 2 ditambah X
dikali 10 dibagi 2 ditambah 1, maka 1/2 dikali X pangkat dikali X5 ditambah X6. Untuk mengetahui nilai median dari hasil di atas, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut. Data tadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, maka diperolehlah data X ke-5 ini adalah 35 dan X ke-6 adalah 36. Maka perhitungannya adalah median sama dengan 1/2 dikali 35 ditambah 36 sama dengan 1/2 dikali 71. Mediannya adalah 35,5. Diperolehlah nilai median tadi. Nilai median dari contoh soal tadi adalah 35,5. Selanjutnya adalah grup data atau data kelompok, di mana rumusnya median sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FKI per FI dikali P. Di mana median itu keterangannya TB adalah batas bawah median, N adalah jumlah data, FKI adalah frekuensi kumulatif data sebelum kelas median, FI adalah frekuensi data pada kelas median, dan P adalah panjang interval kelas. Median, contohnya ini adalah contoh datanya. Kemudian pembahasannya, karena jumlah data ada 40, maka setengah dari data tersebut adalah 20. Maka selanjutnya kita harus mencari kelas median. Kelas median tadi kita hitung FK-nya tadi. FK, cara mendapatkan FK adalah di sini kita masukkan 1 ditambah dengan 4 hasilnya 5. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 13 ditambah 14 hasilnya 27. 27 kita kali dengan 10 hasilnya 37, dan 37 dikali 3 hasilnya 40. Pembahasannya, kelas median berada di interval nilai 70 sampai 79 karena frekuensi kumulatif di interval tersebut memuat nilai setengah dari data. Tepi bawah atau TB sama dengan 69,5, panjang kelas P adalah 10, banyak data N adalah 40. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median FKI sama dengan 13, frekuensi kelas median FI sama dengan 14. Maka pembahasannya, median sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FKI dibagi FKI per P dikali P sama dengan median 69,5 ditambah 20 dikurang 13 dibagi 14 dikali 10. Median sama dengan 69,5 ditambah 5, maka mediannya adalah 74,5. Ketiga kita bahas adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Di modus juga terdapat dua, ada data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Pertama kita bahas adalah data yang tidak berkelompok. Contohnya di sini ada contoh yang pertama 162, 157, 171, 143, 154. Ini tidak ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak gitu. Terus seperti yang contoh yang kedua ada 159, 162, 163, 162 dan 156. Modusnya atau nilai terbanyaknya adalah 162 karena di data ini 162-nya itu ada 2. Oke, selanjutnya yang kedua adalah data yang berkelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan LO ditambah C dikali B1 dibagi BI ditambah B2. Tangannya, LO itu adalah batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. C adalah lebar kelas modus. B1 adalah frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sebelumnya, dan B2 adalah frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas terdekat sesudahnya. B1 adalah sebelumnya dan B2 adalah sesudahnya. Contohnya, di sini ada contoh tabel tentang modal. Kemudian kita hitung modusnya LO tambah C dikali B1 dibagi BI tambah B2. Kemudian kita masukkan LO-nya 138,5 ditambah 9 dikali 4 per 4
ditambah 7. Maka hasilnya 138,5 ditambah 3,37. Maka hasilnya 141,77. Sifat modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Oke. Pada tabel distribusi frekuensi tersebut, kelas interval 139 sampai 147 mempunyai frekuensi 12 dan merupakan frekuensi terbesar sehingga modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan demikian, LO sama dengan 138,5, C sama dengan 9, B1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4, B2 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Selanjutnya, yang keempat adalah kuartil. Kuartil ini adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil ini juga terbagi atas 2, ada data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Data yang tidak berkelompok ini rumusnya adalah kuartil sama dengan XI dikali N tambah 1/4. Keterangannya, N adalah banyaknya data. Contoh, tentukan letak dan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan 3 dari data berikut 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 4. Jawabannya, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling rendah nilainya sampai data yang paling tinggi. Diketahui N-nya atau jumlah datanya ada 10. Masukkan ke rumus. Kuartil sama dengan X1 dikali N tambah 1/4 sama dengan kuartil sama dengan 1 dikali 10 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 11/4. Jadi kuartil sama dengan 2,75. Nilai kedua ditambah 0,75, nilai ketiga dikurang nilai kedua. 45 ditambah 0,75 dikali 50 dikurang 45 sama dengan 45 ditambah 0,75 dikali 5 sama dengan 45 ditambah 0,75. Hasilnya 48,75. Kuartil kedua, nilai kedua dikali 10 ditambah 1 dikali 1/4 sama dengan 21/4 sama dengan 51/4. Nilai kelima ditambah 1/4 dikali nilai ke-6 dikurang nilai ke-5 sama dengan 75 ditambah 1/5 dikali 78 dikurang 75. 75 ditambah 0,75 sama dengan 75,75. Kuartil ketiga, nilai ketiga 10 tambah 1, 1/4 sama dengan 31/4 sama dengan 7, 3/4. Nilai ke-7 ditambah 0,75 nilai ke-8 dikurang nilai ke-7. 80 ditambah 0,75 dikali 80 dikurang 80 sama dengan 80 ditambah 0 sama dengan 80. Yang kedua, data kelompok. Rumusnya adalah kuartil sama dengan LO ditambah C IN per 4 dikurang F per F. Pembahasan yang kelima adalah desil. Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama dalam distribusi frekuensi. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, banyak akan terdapat 9 pembagi. Masing-masing disebut nilai desil D. D1, D2, D3 sampai dengan D9. Nilai desil ditentukan dengan rumus data tidak berkelompok, data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Data yang tidak berkelompok rumusnya adalah desil sama dengan I dikali N ditambah 1/10. N tadi adalah banyaknya data. Oke.
Selanjutnya, desil. Desil contoh dari data yang tidak berkelompok, misalnya dari data 14, 12, 8, 6, 15, 10, 2, 9, 4, 3. Tentukan desil keduanya. Pembahasannya kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan banyaknya data adalah 10. Maka D2 sama dengan 2 dikali 10 tambah 1 per 10 sama dengan D2. Berarti D2 sama dengan 22 per 10. Maka hasilnya 2,2. D2 sama dengan X2 tambah 0,2 sama dengan dikali X3 dikurang X2. Maka hasilnya 3 ditambah 0,2 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 3 ditambah 0,2 dikali 1. Hasilnya 3,2. Kemudian data yang berkelompok. Data yang berkelompok ini rumusnya D1 sama dengan B tambah 1 dikali N per 10 dikurang F dibagi F. Maka contohnya, tentukan desil kelima dari tabel berat badan. I dikali N per 10 sama dengan 5 dikali 40 per 10 sama dengan 20. Berarti B sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. I sama dengan 5. F sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. F sama dengan 16. DI atau desil sama dengan B tambah 1, masukkan rumus, kemudian kita masukkan 50,5 ditambah 5 dikali 20 dikurang 9 dibagi 16. Hasilnya 50,5 ditambah 5 dikali 0,6875. Maka desil kelimanya sama dengan 50,5 ditambah 3,4375 sama dengan 53,9375. Bahasan yang terakhir atau yang keenam adalah persentil. Persentil ini adalah nilai pembagi 100 sama besar sama dengan P1, P2 sampai dengan P99. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi. Persentil. Yang pertama, data kelompok. Yang pertama kita bahas adalah data tidak berkelompok. Rumusnya adalah persentil dikali XI dikali N ditambah 1 per 100. Keterangannya PI tidak ada persentil ke I dan N adalah banyaknya data. Contohnya, tentukan letak dan nilai P60 dari soal berikut ini: 6, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 2. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. N atau jumlah dari data tersebut adalah 10. Maka letak P60 sama dengan, kita masukkan rumus, PI atau persentil sama dengan X per X60 dikali 14 ditambah 1 per 100. Persentil sama dengan X60 dikali 15 per 100. Hasilnya sama dengan X900 per 100 sama dengan X sama dengan 9,0. Jadi, letak P60 sama dengan X9 ditambah 0. Maka, persentil ke-60 sama dengan X9 ditambah 0 dikali X10 dikurang X9. Sama dengan 4 ditambah 0 dikali 5 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 0. Hasilnya, persentil ke-60 adalah 4. Yang kedua adalah data kelompok dari persentil. Ada persentil sama dengan TB ditambah 1 I per 100 dikali N dikurang SKS PI dibagi frekuensi PI. Keterangannya, N itu adalah banyaknya data personil ke I. Okay, thanks for watching. See you, bye.